Oke, kita ketemu di Talkshow Rumah UMKM. Talkshow Rumah UMKM. Mas Freddy apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya, sehat ya. Surabaya hari ini hujan dan disertai angin. Iya, lumayan kenceng tadi hujannya ya. Makanya itu ya banyak yang telat datangnya tadi. Termasuk saya. Iya. Saya sudah khawatir, wah ini kemana ini? Pinter. Bestie saya ini, bestie saya ini kemana? Bestie. Ya, oke. Kita kembali di Rumah UMKM dan talkshow ini senang karena kita bisa menghadirkan ragam narasumber ya dari beberapa praktisi ya. Beberapa praktisi dan juga akademisi. Kali ini akademisi ya. Benar. Tapi juga menjadi kurator di di Barto Rumah UMKM ya. Di Rumah UMKM ya. Iya. Ngajar di Barto and Friends juga kan ya? Betul. Untuk yang kurasi aja beliaunya. Oke. Iya. Siapa Mas? Oke. Hari ini kita menghadirkan Ibu Wening Hesti Nawaruji. Wah, gelarnya ini panjang. SPD MPD. Beliau ini selaku dosen Fakultas Bahasa dan Seni UNESA. Selamat sore Mbak Wening. Mbak Wening apa Bu Wening apa Kak Wening? Mbak aja. Mbak aja nggak apa-apa. Mbak, masih muda kayaknya. Masa dipanggil sayang? Waduh. Aduh Pak Rudi, Pak Riwaldi. Kan ada tuh yang tersinggung dipanggil Mbak. Iya. Dipanggil sayang itu. Nah, ini yang pakai sayang ini yang saya agak repot ini. Jadi tadi naik apa sayang? Loh. Oke, Mbak Wening terima kasih sudah hadir dan terima kasih juga sudah berkenan meluangkan waktu untuk menjadi kurator di program pelatihan Rumah UMKM bareng Barto and Friends ya. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Meskipun khawatir ada kekhawatiran kebanjiran. Becek. Ya yang penting nggak naik Gojek nggak apa-apa nggak naik Gojek nggak becek. Ya penting nggak naik Gojek. Iya. Kali ini kita mengambil tema yang ini bahasanya ngetren ini. Pengusaha craft kuasai pasar domestik atau masuki pasar global. Pasar global. Ini yang perlu kita kaji dan kita tanyakan ke narasumber. Tapi menarik Mas Fred dari tema ini saya jadi diyakinkan gitu ya bahwa ternyata usaha craft itu nggak kalah sama F&B, nggak kalah sama Mamin ya. Betul. Peluangnya untuk bisa sampai ekspor tuh malah mungkin lebih gede atau apa, kita tanya ke narasumbernya. Silakan Mas Fred. Baik. Kita langsung tanya ke Mbak Wening ya. Mbak Wening, kan kita tahu selama ini pasti ya orang UMKM itu pasti kalau suruh milih takut untuk milih craft. Karena katanya saya tuh kalau craft tuh takut gak laku. Oke. Ya kan? Karena itu kayak secondary product gitu iya, ya. betul. Karena bukan itu. Betul, karena kan non sewu ya. Kalau kita lagi pameran, pasti tahu ya kalau pameran yang paling habisin pas duluan mana? Makanan, minuman. Kalau craft ya kalau laku pun bisa dihitung dengan jari. Gimana menurut dari selaku kurator ini gimana ini? Oke, ngomong-ngomong tentang craft mungkin sedikit cerita tentang background aja ya kenapa saya suka craft dan tertarik dengan proyek yang dilaksanakan Bapak Ibu sekalian. Rumah UMKM. Rumah UMKM. Bapak Ibu, mana bapak mana yang ibu? Oh iya. Bu Yanti. Oh Bu Yanti. Masa aku sih Fred? Oke, monggo Mbak Wening. Jadi semasa kuliah gitu saya sudah mendalami craft, maksudnya menggeluti dari kriya logam, kriya kayu, kemudian kriya keramik. Tapi saya lebih seneng waktu itu tahun berapa ya, 2013 I think itu saya bikin brand Benang Kuning namanya, jualan gelang-gelang seperti ini gitu, jualan gelang. Dan alhamdulillah udah sampai Aceh Papua udah oke lah area gitu. Papua go nasional lah. Nasional tapi iya. Kemudian di tahun 2016 juga saya menjadi asesor Badan Ekonomi Kreatif sebelum masuk ke Kemenpraf, Kemenparekraf, Kementerian Ekonomi Kreatif. Sebagai asesor dulu sempat setahun
lalu sekarang jadi dosen. Gitu. Nah, ngomongin tentang craft, mungkin saya masuknya ke seni dulu aja ya. Ya, seni dulu. For your information, saya dosen seni rupa. Ya. Gitu. Halo guys, saya dosen seni rupa. Iya. Memang gitu ya? Iya, can you speak English, Pak Mr. Aldi? Oh, ya, little I can lah, friend. Ya. Little aja. Bencana. Iya. Kalau saya enggak bencana. Jangan gitu, Aduh, friend. gelap sini. Oke, kata-kata craft sendiri itu di lingkungan dosen ya, lingkungan seni rupa itu juga jadi apa ya, pemantik lah, pemantik. Nah, dulu kan diawali dari dikotomi seni rupa, di mana seni rupa itu terdiri dari seni rupa murni dan terapan. Kalau murni hanya dipajang, dilihat keindahannya saja. Kalau terapan bisa digunakan seperti itu. Nah, kemudian seni-seni terapan ini sebenarnya ya bisa aja kita misalnya batik dibuat hiasan gitu. Akhirnya dikotomi itu sekarang di era postmodern ini udah nggak ada lagi, bukan nggak ada lagi, melebur. Bahkan sekarang lebih ke multidisciplinary. Jadi semuanya bisa dianggap seni atau bukan seni. Jadi kayak intensinya apa gitu. Jadi ada beberapa dosen di lingkungan saya itu yang menganggap kriya itu bukan craft bahasa Inggrisnya. Kriya bukan craft. Iya, kriya is kriya gitu. Kriya bukan craft, kriya. Jadi kalau kita ngobrol kan ya ada sudut pandang ini, sudut pandang itu gitu ya, gitu. Jadi misalnya nih ada bule kesini, pasti kita ngomongnya is craft gitu. Tapi actually craft dan juga kriya itu berbeda. Mangsanya, mangsa, ya pun. Pangsanya. Pangsa. Saya kok pangsit ya nanya ya. Enak nih habis hujan. Gitu. Nah, jadi seni rupa. Yang beda apa, Mbak? Kalau misalnya dari mereka yang mengatakan itu kriya dan itu craft, itu apa bedanya di mana? Bedanya di apa ya? Lebih ke kriya Indonesia itu luas banget, kaya banget. Berhubungan dengan budaya kah? Yes, sangat. Yes, of course. Yes, of course. sangat berhubungan banget karena memang fondasi kita kan budaya ya. Aneka ragam. Ini kan namanya kriya ya. Aneka ragam, bahkan Nganjuk sama Surabaya udah beda. Udah beda. Kita benar-benar beragam lah gitu. Dan setiap kota atau setiap lingkungan pasti punya entah itu ragam hias yang berbeda ataupun seni-seni yang berbeda. Misalnya nih contohnya batik lah. Batik masih kan ada motifnya ya. Batik untuk keraton dan pesisiran beda warna. Pesisiran lebih gonjreng gitu. Kalau batik yang keraton itu lebih warnanya lebih deep gitu ya. Bisa hijau yang botol gitu. Nah gitu, jadi ini juga nggak lepas dari tradisi nenek moyang kita sebenarnya. Jadi apalagi kayak tenun, kan biasanya orang itu kan menenun, biasanya ibu kan menenun kan gitu. Itu buat ngisi waktu, tapi kan itu berharga tinggi kan gitu. Nah bisa nggak nih apa itu? Jualnya. Gitu. Bisa bikin tapi nggak bisa jualnya. Kalau craft kerajinan ini ada kriya, ada kerajinan. Nah, kalau kerajinan itu ya craft kerajinan ya, lebih ke kerajinan ya, bukan? Enggak juga. Sebenarnya ada sebenarnya tapi ada yang berpendapat tidak. Kenapa tidak? Tidak, karena kerajinan, kalau kita ngomong kerajinan pasti misalnya nih keramik skala besar, misalnya batik satu motif 50 piece gitu. Tapi ada juga yang benar-benar eksklusif satu aja. Ketika kerajinan itu ketika kerajinan itu apa istilahnya, lebih kesannya lebih ke eksklusif ya, artinya tidak mass product begitu ya. Bukan sesuatu yang dijual secara bebas. Semacam signature-nya dari seorang membuat itu. Iya, misalnya batik apa atau lukisan apa itu cuma satu. Oke, itu. Tapi ini juga
masih perbincangan gitulah, jadi seperti itu. Karena kan kalau Pemkot lebih memilih kata kriya ya. Iya, sekarang Surabaya kriya galeri. Iya, Betul ya? Kerajinan. kriai, gitu. Nah itu asalnya dari dikotomi itu. Jadi kalau craft itu kan misalnya kita let's say apa ya, kayak gelang, ya udah kita ke Malioboro bikin beli-beli itu kayak gitu. Kalau beda lagi misalnya cincin dari tembaga yang langsung dari empunya ke empu ya. Empu gandrung. Kayak di kota gede tuh. Yang eksklusif, yang emang ada meaningfulnya. Keris lah misalnya kita katakan keris. Satu keris itu nggak mungkin kan satu masif gitu. Zaman nenek moyang kita dulu. Ada batu meteoritnya. Kebetulan saya diberi izin dulu berkunjung ke Batik Gajah Mungkur Gresik. Nah, saya sih lihat batiknya, batiknya ya. Tapi saya entah kenapa saya tuh lebih lihatnya itu di kerisnya itu. Dan alhamdulillah juga saya diberi kayak ditunjukkan lah. Ternyata setiap keris itu kan ada motifnya ya, ada motifnya. Itu bukan di sketch dulu langsung tiba-tiba motifnya itu sendiri. Itu sendiri, dan juga ada kayak apa ya, misalnya ada namanya singo apa kayak gitu-gitu. Jadi kerisnya itu punya nama yang apanya ya, yang covernya itu juga dibentuk dengan detail, kemudian eksklusif gitu. Gak mungkin kan itu dipasarkan, apalagi biasanya ya ada penunggunya. Seperti yang Batik Gajah Mungkur ketemu Pak Koiri berarti. Pak Koiri, halo Pak Koiri. Kalau Bapak dengar. Aku tahu. Kerisnya itu buatan siapa tadi? Empu Gandrung ya. Empu Gandrung. Tahu kakaknya namanya siapa? Empu Gasruk. Aku tadi takut loh kalau dia ngomong craft itu is cheese. Aku senang craft is cheese. Itu kan enak keju kan. Iya ya. Bener juga ya. Wah, ada varian lagi nih. Ya. Jadi memang seperti itu ya. Memang beda ya ternyata ya. Berarti kalau kita mulai disadari bahwa kayaknya beda deh gitu. Kayaknya. Kan ya apa ya? Suka-suka kita. Kalau yang craft, tinggal konteksnya aja. Kalau yang craft kita diskusikan di rumah UMKM kali ini, menurut Mbak Wening lebih ke yang mana? Ke yang mass product atau yang kerajinan? Yang memang eksklusif satu gitu. Ya. Nah, waktu saya beberapa kali itu kan ada beberapa pengrajin atau apa ya namanya ya? Iya, pengrajin. UMKM gitulah ya, yang saya kuratori gitu ya. Oh ya, ini apakah ini dibuat ibu sendiri atau bisa di take over karyawan? Wah, nggak bisa Mbak, kalau ini yang produk ini khusus. Ini kalau nggak tangan saya tuh nggak mau. Waktu itu apa ya, kayak baju pakai pakaian gitu ya. Gitu. Oh, berarti jenengan itu seniman. Soalnya kan kalau nggak tangan sampean nggak bisa. Customer nggak mau. Berarti customer itu mau bukan hanya karena produknya, tapi juga siapa yang membuat tangannya. Jadi akan lebih baik apabila ibu personal brandingnya dikuatin gitu. Jadi nge-branding orang gitu ya. Jadi customer itu lebih serak kalau yang bikin dia. Made by Freddy gitu. Made by Freddy. Ini tangannya Freddy sendiri loh, Mas Freddy sendiri loh gitu. Foto tangannya belum. Oke. Jadi memang ya menarik juga ya, karena sama yang kita tahu sama ya, ternyata beda. Dan peluang untuk go internasional ke pasar globalnya sendiri itu menurut saya memang lebih kuat kalau ketika craft itu dimaknai sebagai sebuah karya yang seni ya. Seni yang bernilai gitu ya. Iya. Tapi jangan dibayangkan bahwa karya seni yang bernilai itu adalah hal-hal yang selalu bicara tentang kekunoan gitu ya. Enggak juga ya. Tradisi. Kekinian juga bisa ya. Bisa. Gimana tanggapannya Mbak Wening? Jadi memang sebuah karya seni ya, kalau kita ngomongin kriya itu kan
dari nenek moyang kita lah ya. Ya tumbler misalnya ya. Itu kan dulu kendi. Nah, gitulah. Pasti ada kaitannya kendi kan dulu. gitu. Gak pernah aku Gak pernah minum kendi belum. Loh, saya dulu minum kendi, enak seger. Oh, Dulu iya. Pak Aldi nggak minum kendi. Selulup saya kalau minum. Enggak, nonton Selulup. nonton kendi-kendi. Kartun. Nah, Iya. Nah, jadi sebenarnya UMKM itu harus tahu value-nya, tahu produk value-nya. Apakah produk ini cocok untuk eksklusif, lebih ke eksklusivitas ataupun ke jumlahnya. Misalnya keramik ini diproduksi massal, misalnya seperti itu. Kan biasanya kan ada kan produksi massal terus dibuat kayak misalnya mau lebaran itu apa dikasih apa? Hampers. Nah, ya kan, hampers dari keramik atau hampers dari kayu kayak gitu-gitu. Nah, itu juga kita harus tahu produk knowledge kita gitu. Kemudian ketika kita tahu value kita, value-nya itu dari mana sih? Apakah dari produknya sendiri atau dari sayanya atau malah the idea of branding yang saya sampaikan gitu. Wah, ini eksklusif nih, cuma ada 3 di dunia yang dibuat Uning. Tapi Uning itu siapa? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Nah, berarti kalau memang value-nya kita, ya udah kita yang personal branding itu. Kemudian ini kan lagi pembukaan Inakraf di Jakarta di GCC. Itu juga sebuah sebuah point of view bahwa produk-produk kria Indonesia itu go global banget. Dan yang beliin bule-bule, terus harganya juga bagus. Harganya juga layak untuk effort semacam itu atau untuk ide seperti itu. Nah, apa sih idenya gitu ya? Jadi setiap UMKM apapun itu sih sebenarnya, apapun itu harus tahu marketnya. Marketnya itu mau kelas menengah ke bawah, menengah atas, agak menengah sedikit. Jadi makin spesifik marketnya sebenarnya makin oke, makin tahu gitu. Jadi spesifikan obatnya gitu. Nah, kalau marketnya itu mohon maaf kayak misalnya menengah ke bawah atau ke bawah, itu biasanya murah-murahan. Banting harga, murah-murahan. Produksi ini banyak, wes yang penting aku yang paling murah. Jadi otomatis yang punya modal gede yang akan menang kan. Soalnya kan kalau kita ini ada gantungan kunci nih bikin 1000 piece, ini cuma 10 piece. Atau gaji sendiri gitu. Punya alat seperti itu ya. Nah gitu. Pak Aldi juga kemarin beli ya, yang murah ya, blobber ya. apalagi nih yang murah itu sekarang semurah apapun kita kalah sama Cina kan, produk Cina yang masuk. Bukan produk Cinanya ya, tapi lebih ke barang-barang import lah ya. Barang-barang import yang murah yang gitu ya. Yang murahnya habis gitu. Karena kalau kita lihat di pasar-pasar ya, batik kita aja masih harganya 75 ke atas ya. Yang produk yang masuk import itu 30, 40, 25 kayak padahal dia kan ya nggak tahu seni kita tapi ditiru gitu. Tapi juga kan daya beli masyarakat kan juga itu kan juga itu. Kalau memang menargetkan masyarakat menengah sampai atas, itu kita perlu nggak hanya tentang produknya, tapi message apa yang disampaikan gitu. Jadi misalnya campaign. Oke, produk saya ini keramik, ini zero waste. Jadi kita tuh benar-benar dari keramik yang organik yang gini. Jadi keramik itu juga ada clay-nya tuh sendiri-sendiri. Keramik apa? Organik. Iya, keramik itu. Nah, inilah saya lagi penelitian keramik. Jadi beberapa tanah di Jawa Timur ambil sampel, kemudian nanti diambil misalnya daerah A, B, C, D, Nganjuk, ada yang Kediri, ada yang Sidoarjo, ada mana kedalaman 1 meter, maksudnya
permukaan 1 meter itu diteliti. Ada kandungannya apanya aja? Karena kandungan organik dan kalau banyak organiknya nanti berpengaruh pada coraknya, misalnya warnanya seperti itu. Berarti kalau ditanam Mojokerto nggak bisa. Nanti dikeduk ada fosilnya, ada janjinya. Nggak apa-apa. Kalau arca gitu nggak apa-apa. Takutnya kan saya asli Madiun ya. Dikira ada KI-nya. Nah ini. Kita break dulu ya. Kita break dulu untuk ke iklan, nanti kita lanjutkan kembali. Ini yang susah ini. Ya, kita lanjutkan kembali masih di Rumah UMKM, masih bareng saya Aldi dan Mas Freddy Sambang. Freddy Sambang ya. Suka sambang-sambang ini. Ada Mbak Desita melalui teman-teman di Moskow menanyakan secuan apa penghasilan dari craft, karena masih banyak UMKM craft kita yang sejauh ini kesulitan pemasarannya. Apa solusinya? Mau nggak Mbak Wening? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kebetulan juga saya mau bahas itu gitu ya. Yang pertama kan kita harus tahu value kita. Jadi ini bikinnya satu ini 3 bulan, bikinnya ini 2 menit, kan pasti beda kan. Jadi value-nya di mana? Ya. Terus kalau kita udah punya sesuatu barang yang berkonsep berini kan tinggal pasarnya mana gitu. Bisa jualin nggak? Oke, ini sebenarnya harganya tuh kalau jual ya itu ini bisa 300.000 atau 3 juta satu lembar batik gitu. Bisa nggak? Sana bisa nggak? Tapi sebenarnya masuk di branding itu sendiri. Jadi memang kita harus tahu marketnya dan kita punya sesuatu yang beda dengan produk serupa di UMKM lain. Karena sejujurnya UMKM ini sudah kayak support UMKM, hashtag support UMKM tuh udah lama lah gitu. Maksudnya udah bergerak. Jadi banyak kesadaran kita harus membeli barang di UMKM sama dengan menyelamatkan ekonomi negara. Gitulah gitu. Jadi support UMKM really. Iya. Tapi ini mungkin agak melenceng dikit ya karena Gus tuh lokal produk gitu. Ada beberapa ini yang saya temukan itu skincare produk ini skincare Indonesia, skincare lokal. Ternyata Cina yang pakai gitu. Pak Aldi kemarin pakai skincare apa? Lokal. Kemarin keliru Malang. Kemarin keliru belinya aku. Apa lu? Pet shop. Itu buat grooming. Iya. Jadi gitu. lagi-lagi barang-barang impor yang menjadi tantangan ya. Khusus kalangan menengah ke bawah. Gitu. Itu karena non sewu, karena faktor ketidaktahuan atau faktor dari pricing atau murahnya tadi. Ya daya beli itu kalau makan minum aja susah. Untuk skincare. Untuk barang makan beli. minum aja susah, apalagi beli skincare gitu kan. Iya. Kan contohnya kan tadi gitu. Banyak masyarakat yang dipikirnya yang murah itu lokal, ternyata justru malah barang-barang. Nggak murah juga. Nggak murah juga. Iya, nggak terlalu murah juga. Tapi wow, ini produk lokal, aku harus beli. Ternyata enggak gitu. Ada beberapa produk yang nggak bisa saya spill gitu. Ternyata. Iya. Gitu. Dan ironisnya produk tersebut itu memasarkan di influencernya kan punya audience dan mereka ngomong ini produk lokal, ternyata bukan. Akhirnya apakah itu nggak masuk kategori penipuan gitu ya? Enggak juga ya? Nggak tahu, ini masih beredar, masih ada. Masih beredar ya? Mungkin dari ketidaktahuannya masyarakat ya. Mungkin ketidaktelitiannya ini produknya dari mana. Kan biasanya kalau dari skincare kan ada yang menyatakan ada barang yang distributornya Indonesia, tapi pembuatannya dari asing kan ya biasanya kan ya. Biasanya kita nggak lihat itu kan. Kata influencer ini lokal, pride lokal gitu. Saya sih, mungkin saya satunya gitu. Nah, yang kedua, kita ke UMKM ya. UMKM kan ada level-levelnya.
Iya kan? Mikro, ultra mikro. Iya, Ultraman ultra kita. mikro atau misal kita sebut aja small business gitulah ya. Awal-awal bisnis gitu. Nah, apa sih yang membedakan produk kita dengan produk yang lain yang serupa, apple to apple gitu. Misalnya nih saya kebetulan pecinta aksesoris kayak gelang-gelang gini. Iya, sama ini. Wah, koplan kita. Wah, udah lama ini. Aman ya. Aman ya. Suamiku yang nggak aman ini. Lo tak copot lagi. Nah, misalnya ini dari Malang sih ini. Jadi boleh sebut merek nggak sih? Hah? UMKM. Boleh UMKM kan. Ya, Labdagatik. Labdagatik. Ya, oke. Nah, misalnya jangan lihat gelang-gelang saya, pasti misalnya orang nggak tahu, gitu kan kayak gini aja, di Malioboro ada. Tapi kalau saya ke Malioboro, saya nggak akan beli itu. Saya beli Labdagatik, karena ini Labdagatik. Oh. Jadi, ya. nah, kenapa saya pilih Labdagatik? Pertama, memang brandnya itu loh, apa strategi marketnya juga konsepnya saya suka. Bentar lah, ya gitu. Jadi nggak hanya gelang tapi juga kayak spirit, ngomongin spirit. Gelangnya tuh ada namanya sendiri, ada nama-namanya juga dia. Oh. Gitu. Kemudian kita ambil sampel Labdagatik aja ya. Ketika saya beli itu, bungkusnya itu semua dari kertas, nggak ada yang dari plastik sama sekali. Bahkan untuk gelang ini saja ada bungkusnya, di dalamnya masih ada kayak bungkus merah gitu loh, kayak apa ya, kayak saya ngerasa wah ini kayak perhiasan mbah-mbah gitu ya, kan ada perhiasan mbah-mbah. Enggak, kan perhiasan mbah-mbah kan biasanya ada warna merah gitu kan. Saya kayak, ke perhiasan mbah-mbah itu dibuka tuh ada nyanyi ding 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 itu. apa itu? Perhiasan mbah-mbah itu. Kotaknya. Kayak gitu kan. Jadi merasa eksklusif aja. Waktu buka itu kayak wow, seru. Terus ada tulisannya kartu thanks card-nya, itunya gitu. Ini pernah hilang, pesen lagi saya. Ini beli semua di situ. Tapi nggak eksklusif. Atau handmade. Ya, satu produk atau dipasarkan banyak. Dipasarkan. Oh. Ini boleh pesen ini gitu, bisa custom juga seperti itu. Dan itu kalau menjawab Mbak Desita, cuannya lumayan ya Mbak Wening ya? Iya, tergantung. Cuannya lumayan ya? Lumayan, bukan hanya lumayan, tergantung. Cukup tinggi ya? Bisa tinggi sekali, tapi pertanyaannya bisa nggak, mampu nggak kita? Nah itu. Kalau cuannya banyak. Iya. Nah, kita ke Inacraft aja harganya udah gila-gilaan. Betul. Apa yang masih menjadi handicap gitu ya, masih menjadi hambatan gitu ya bagi teman-teman kalau Labdagatik kan udah oke gitu ya. Tapi kan nggak semua pelaku UMKM usaha kita itu bisa ke sana. Seperti gitu. itu. Sejauh ini yang Mbak Wening amati, apa yang masih menjadi kendala mereka? Yang masih jadi kendala adalah kalau kreativitas bukan ya pasti ya. Orang-orang kita sudah sangat kreatif. Ya, apakah kan, mengemasnya yang kurang atau gimana? Atau kreativitasnya yang kurang? Atau masih tradisional? Tradisional nggak masalah. Masalah. Yang penting product knowledge itu. Kemudian campaign apa yang membedakan gitu craft ini dengan yang lain. Itu yang belum banyak dilakukan barangkali. Iya, jadi Labdagatik itu nggak jualan gelang, dia juga jualan campaign bahwa zero waste gitu, nggak pakai sampah, nggak menimbulkan sampah, ramah lingkungan. Bahkan saya kemarin lihat-lihat gitu, sekarang ada kok yang cup gitu, ternyata itu misalnya dari paper apa gitu, bukan dari plastik gitu. Ya seperti itu. Berarti intinya yang harus dijual itu punya atau strategi pengiklanan. Jadi nggak sekedar aku jualan minum. Ya. Ini air ini adalah air yang katakan air ini ya, ini air aman, punya segel, bla bla bla. Mungkin itu seperti itu ya. Betul. Ya, membangun brand awareness itu yang memang brand awareness susah ya. Itu nggak gampang memang benar ya Mbak. Memang nggak gampang dan nggak semua orang punya privilege itu, kecuali memang orang yang mau belajar lah gitu. Tapi kan kadang ya pengennya belajar tapi ya
ini banyak faktor lah, apalagi kan kemarin yang saya kuratori kan kebanyakan ibu-ibu gitu yang usianya sudah lanjut, terus bisa nggak ini Bu, ini optimalisasi ini atau misalnya anaknya bantu gitu. Jujur memang membangun brand untuk yang craft dibandingkan yang mamin lebih mudah mamin ya. Atau gimana? Tergantung. Cuma kalau mamin kan emang barang yang saya tiap hari lebih banyak di konsumsi, dipakai gitu ya. Kalau craft kan lebih ke hobi ya. Artinya nggak koleksi. Ya. Jadi terbatas itunya ya. Tapi jangan salah ya, kalau kita mengenai craft atau kesenian itu justru sebenarnya itu harganya itu nggak bisa dihargai. Unlimited memang, unlimited. Iya. Pasarnya pasar gelap gitu. Iya, pasar. Kalau mamin kan udah tahu kan kiri harga berapa. Kalau dodolan dimsum, botol 15.000 ya. Ngelirik tonggone. Iya, ngelirik tonggone yang 3.000-an atau 5.000-an. Tapi kalau seni ya kayak tadi kayak yang dicontohkan yang di Gajah Mungkur punya produk ini. Ya memang dia kecil tapi produknya dibandingkan dengan yang lain beda dan dia boleh mau menjual sesuka hati. Monggo, karena itu seni kan ya. Iya. Gitu. Iya, itu mungkin untuk menjawab Mbak Desita. Artinya cuannya sih oke-oke aja Mbak. Cuma tetapi persoalannya ya membangun brand awareness seperti yang tadi disampaikan oleh narasumber juga Mbak Wening. Gimana nih? Apakah bisa dibantu oleh anak-anaknya untuk mencari posisi yang berbeda dengan yang lain gitu ya? Iya, makanya dengan adanya rumah UMKM itu benar-benar membantu banget sih, banget. Memang mengarahkan nih, paling nggak mengarahkan. Oh ini ada potensi nih, ini potensinya di sini. Ya, kan kalau saya ngotor gitu, kalau ngotori potensinya di sini. Terus kelemahannya apa? Kelemahannya ini. Oh kurang sosial medianya, kurang itu. Kan emang kita mau nggak mau dari anak, kalau misalnya kita ngomongin generasi ya, dulu kan analog, sekarang analog ke digital. Sekarang digital market. Kalau mau sampai luar negeri juga bisa digital. Berarti kita harus misalnya craftnya itu ya difoto dengan baik, deskripsinya baik, dipasarkan. Kemudian nggak hanya ngomongin tentang gelang, tapi juga sebuah brand gitu yang kita gitu, kita sama nih gitu, mendukung hal-hal positif seperti lingkungan, kemudian kesetaraan gender juga, isu-isu seperti itu yang biasanya digaungkan. Yang paling gampang memang adalah isu-isu lingkungan ya, karena kan sekarang ini kan sedang jadi perhatian, ada global warming ya. Ecoprint sekarang lagi gaung-gaungkan. Kita mesti break lagi Mbak Wening, Mas Freddy, kita ke iklan dulu, setelah itu nanti kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan dengan menyapa penanya ya. Siapa tuh kita? Ibu Hanum. Ibu Hanum. Selamat bergabung di pembicara di program kita, di talk show kita ya. Mbak Wening, apa usaha yang digeluti saat ini? Apa yang membuat tertarik sejauh ini? Jadi mungkin nanya apakah Mbak Wening juga punya usaha gitu kali ya? Iya. Iya. Monggo silakan. Oke. Jadi karena tadi memulainya ada usaha ya tahun 2000 berapa Mbak tadi? 2013. Dan itu sampai sekarang masih toh? Udah enggak ada waktu ya. Ganti profesi jadi akademisi ya. Akademisi dan ilustrator. Pesulap berarti. Apa? Ilustrator. Iya. Ilustrator, jadi gambar gitu. Gambar Fred. Pikir pesulap itu ilustrator. Bukan. Karena apa? Pokoknya tortor dia itu. Ilustrator. Demonstrator. Naik motor. Coba mana wis? Yang penting enggak Terminator. Wah, ini gawat ini. Ya, oke. Silakan. Jadi sekarang saya sebagai ilustrator, ada IG-nya Wening Namaruci. Itu ada di situ, ada Dodo and Boba juga. Gitu. Apa ada di Boba? Doodle and Boba. 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 Gitu. Orang bodoh zaman dulu itu loh, dedel itu loh. Dedel and Boba. Iya. Bukan ya? Arek dedel. Iya, arek dedel. Gambar yang lucu-lucu kayak gitu. Karena apa? Itu terus dipakai untuk apa, Mbak? Ya
itu UMKM gitu, ada yang dibuat stiker. Makanya saya ngomong apa yang membedakan, misalnya nih ya gelang ini nanti ada free stiker tentang lingkungan, stiker tentang misalnya nih punya maskot gitu. Itu misalnya pembelian minimal 100.000 dapat ini, dan dapat ini stiker. Ya, dan klien saya udah itu selain di Indonesia juga di luar gitu. Soalnya enaknya di ilustrator, ya udah gambar kirim email, wes nggak usah JNT nah. Berarti bisa nggak difoto Pak Aldi di ilustrator kayak apa gitu? Ya bisa. Bisa tergantung mau diarahkan kemana. Iya. Mau ikut Pak Purnomo, orang baik. Jadi udah kece saya. Jadi gambarnya petos dong. Aku udah mau bilang gitu loh. Tapi nggak karena enak. kita warnanya. Jadi Mbak Wening ini ilustrator. Iya, sekarang. Kliennya sekarang ini. Bahkan kliennya ada selain dosen. Ada yang sudah dari mancanegara ya. Ya, berasal dari Australia ada Paling jauh? Apa ya, UK mungkin? UK. Kalau UK itu mana? Inggris tuh, United Kingdom. Wah. Oke. Tapi kan UK itu Ukraina. Kalau ilustrator kayak gitu itu apa istilahnya kalau di dagang itu jual putus ya Mbak ya? Jual putus ada, jual itu juga bisa. Kongsiasi ada. Konsultan ada ya, artinya tetap dipakai produk ini sambil mereka nanya-nanya Mbak ini kurang apa? Packagingnya Mamin tuh yang paling sering tuh mau packaging makanan yang lucu gitu. Gitu. Desainkan wadahnya. Iya. Wadah dan gambar-gambarnya. Iya, makanya bahkan saya ada harga khusus kalau misalnya ini small business atau orang-orang yang baru mau menjalankan bisnis, kan biasanya logo antara di Canva gratisan gitu, tapi nanti kan banyak orang kan, atau dibikinkan Mbak Wening secara khusus gitu ya. Ya gitu. Kalau harga teman Merkuri ada nggak? Iya, pokoknya saya kalau mau small bisnis yang bingung ngapain ya udah nggak apa-apa diskon khusus gitu. Oke. Berarti kalau ngubungin Mbak Wening di mana nih? Di DM. IG aja di IG. Apa tadi IG-nya? Wening Nawaruci. Gandeng. Wening. Ekspor. Gandeng semuanya. Wening Nawaruci. Jadi dari sini ini karena kurang itu ya. Apanya? Saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya kalau berdagang craft atau apapun sebenarnya kita kan menjual waktu kita, menjual nilai kita, value kita untuk dijadikan uang, gitu. Nah, kita nggak bisa berdiri sendiri. Jadi kita butuh yang namanya pengetahuan dan keterampilan. Karena memang craft, kerajinan dan kriya tadi memang kuncinya di tangan, atau mungkin ya kalau misalnya ada alat ya paling nggak konsepnya lah gitu. Kita juga harus punya sumber daya, modal, kemudian paling enggak pengetahuan kesenian. Yang bagaimana bikin bisnis yang efektif dan efisien, yang sesuai, yang bisa kita jangkau lah, yang bisa kita raih gitu. Enggak dipaksakan, semampunya ya. Sama yang berikutnya adalah jaringan. Channel gitu. Jaringan, makanya saya senang banget UMKM rumah UMKM 26 itu 96 Mbak. Oh 96 ya. Wah 26 tuh siapa ya? Jadi tombol Ifrat kamu tuh 96 weh kamu delok. Ya, kenapa Mbak? 96 itu beneran Mbak, ini ada Mbak ini orangnya. Mengumpulkan maminnya banyak banget, terus craftnya banyak, dan saya setiap kali ke BSI Center beli kalap. Oh ya kan banyak karena banyak aja ya. Iya. Produknya banyak ya. Benar. Dan saya tipenya asli atau tidak sama sekali. Jadi kalau misalnya nggak bisa beli merek ini, ya udah lokal produk, dan I proud with it. Yang sepatu yang saya pakai ini sepatu kulit dari Magetan. Oke. Sekarang kan mumpung kita coba bantuin teman-teman BSI UMKM Center ya. Karena di sana kan dipajang juga banyak produk UMKM. Ya, yang non mamin juga ya. Mbak Wening, apa komentar Anda secara umum melihat
karya-karya yang sudah dipajang di BSI UMKM Center itu. Bagus banget ya. Bagus banget, dan saya ngajak teman-teman saya ke sana kayak ayo kapan-kapan kalau kita kan biasa Surabaya Barat. Sebelum itu Anda nggak tahu ya bahwa ada UMKM Centernya BSI Bank Syariah Indonesia. Belum tahu. Soalnya kayak paling bilang sama Mas Rifai suruh promo di Radio Mercury supaya orang lebih banyak yang tahu. Ngomongin Mas Rifai lagi mendengarkan kayaknya. Mas Rifai, ayo kapan kita ngobrol loh. Iya. saya habis lebaran ke itu loh, ke rumah UMKM 26 mengisi kok 26 kelas, lagi, Mbak? Ya lo 96. Siapa ya 26 iki? Aduh. 26 itu siapa sih? Hari lahirnya seseorang. Oh, enggak. Pak Aldi kayaknya 26. Adik saya 26. Gimana? Habis lebaran Habis lebaran mau ada acara untuk kurasi. Enggak, saya itu. Enggak kurasi dah. Menghadirkan Avenger saya. Avenger. Jadi tim dosen. Tapi kata Avenger tim yang emang capable untuk ngobrol dan juga kita saling sharing. Iya, mengenai apa namanya? Sama anak-anak pelatihan, bukan? Iya, sama anak pelatihan. Ada saya belum. Oh, yang baru. Ada campur dari yang lama sama yang baru. Supaya meyakinkan kalau craft itu bisa masuk potensinya ini cuannya gede gitu ya. Karena sama ini peserta itu yang antara craft sama yang mamin itu nggak imbang 10%-nya. Cuman 10% yang craft ya. Betul. Iya. Dan memang ini cerita yang tidak terlalu menyenangkan ya. Ada teman binaan kita pelaku UMKM juga ya Mas Brady, Ibu Sur itu loh. Iya kan, ketika kita tawar Ibu, ini ada ada stand gratis. Stand gratis. Silakan untuk dipakai karena ini kerjasamanya sama Mercury begitu ya. Hari pertama kedua beliaunya jualan craft dan saya kebetulan sempat nanya di hari yang keduanya, pripun Bu? Ya enggak payu blas ya Mas. Ya akhirnya karena beralih akhirnya. Ya akhirnya saya karena nawaitunya memang cari cuan ya saya bilang Bu beralih juga nggak apa-apa. Jualan mamin, tapi kan ini bukan contoh yang oke ya. Harusnya kalau craft ya tetap konsisten craft. Nah, dicari tahu kenapa kok orang nggak melirik craftnya kan gitu ya. Harusnya kan kayak gitu. Kalau ada yang kayak gitu apa nasihatnya Mbak Wening? Temukan pasar. Jadi temukan yang namanya. Boleh nggak saya bilang meskipun marketnya craft itu lebih sempit daripada F&B ya Mbak ya? Iya pasti. Iya. Tapi F&B juga saingannya berat. Banyak. Sama aja sih sebetulnya. Iya. Tinggal kita di kolam yang gede atau. Tapi sebenarnya ya strugglingnya sama-sama. Yang penting tahu consumer behaviornya. Misalnya nih, saya emang nggak suka produk yang banyak plastiknya atau apa kayak gitu. Lah jadi consumer behavior ini yang harus bukan dilatih sih. Jadi kita juga campaign gitu loh. Jadi consumer behavior tuh ada atau kita bikin. Jadi kita edukasi juga mengedukasi. Jadi saya nggak hanya beli gelang tapi juga the idea of barang ini yang di branding sama brand tersebut. Nah, bisa aja mungkin sebenarnya produknya ini bagusnya buat ibu-ibu yang memang nggak jarang main sosmed gitu. Yang penting gonjreng warnanya gini kan ada juga bisa aja. Nah, jadi mengenali market dan audience itu emang sepenting itu. Iya. Ya gitu. artinya gini, mungkin untuk memudahkan, mungkin saya membayangkan gini, Mbak Wening ini kan memang suka dengan isu-isu lingkungan, makanya cari produknya banyak yang kalau mengangkat zero isu waste itu selalu semangat. Bikin kerenteknya luar biasa. Iya, betul. Itu kan bayangkan untuk kita yang pelaku UMKM, ibu-ibu yang pelaku UMKM craft, ketika buyer Anda menggunakan itu karena isu Anda adalah zero waste, orang itu rasa, Mbak Wening rasa, oh dengan pakai ini aku jadi ikut menyelamatkan lingkungan loh. Bangga. Itu mungkin pengalaman batinnya itu. Jadi itu keren. Ini gelangku tanpa peletos-peletos. Iya, tanpa yang tadi bubble wrap. Gelangmu kayak grooming ngono kok. Ini bonusan tadi. Beli pakan ternak.
Ya. Jadi, Oke. Dan emang kalau kita emang tahu value kita dan marketnya, paling enak tuh yang marketnya udah ada. Jadi tinggal kita copy paste ya, ATM lah. Enggak ada ATM juga sih. Amati tiru. Menganalisis. Jadi gimana pasar itu ke sini. Kalau nggak ada pasarnya sama sekali, pasar bisa diciptakan, tapi ya effort. Dan itu juga nggak hasil 1-2 kali percobaan, itu bisa aja gagal. Ya, namanya usaha kan ya ada gagalnya, ya emang proses kan gitu. Apa yang dirasa bisa diimprove, kalau enggak ya enggak. Tapi banyak loh yang di beberapa saya lihat itu di luar negeri itu, contohnya di Belanda itu ya. Orang beli batik itu nggak tahu value-nya. Sehingga seharusnya batik itu dibuat untuk pakaian, enggak jadi pajangan jendela, padahal di Pigora. Iya kan? Iya. Padahal dia kan nggak, sebenarnya batik ini kegunaannya kalau di Indonesia sebagai apa, ternyata di sana malah dijadikan barang seni. Bisa aja itu ya, sebenarnya sapu tangan, tapi karena bagus nggak masalah sih. Makanya itu kan jadi orang kok justru yang negara lain lebih menghargai gitu ya. Bukan Indonesia nggak menghargai, cuma seni kalau di luar negeri lebih ada apa ya, ada harganya lah seperti itu ya. Iya. Baik. Tergantung konteksnya guys. Benar. Sayang sekali waktu kita memang terbatas. Tapi nggak bisa nambah tuh. Nggak bohong. Mbak Wening, kalau misalnya menjawab tema kita, topik kita, pengusaha. Gara-gara pilpres ini jadi ngomong penguasa. Pengusaha craft pasar domestik atau masukin pasar global, dua-duanya gimana nanya? Mana ya? Gas. Jadi kalau memang dirasa target audiens saya, target konsumen saya adalah pasar luar negeri, nggak masalah, lakukan aja sana gas. Oke, gas ya. Gitu. Tapi gas itu juga mikir kan, analisa nanti kirim barangnya gimana, dan dipasarkan di mana, di marketplace mana, tahu tujuannya, jadi tahu penuh perencanaan ya, ada visi misinya lah, tahu visi misi. Kalau kirim aja gampang. Kalau emang produk itu di luar nggak terlalu, tapi di dalam getol ya mantap lah, ya oke aja gitu, tergantung ya itu. Jadi dua-duanya sama-sama oke. Sama-sama oke. Nah, sekarang pertanyaan terakhirnya Mbak Wening, apakah dirimu juga membuka membuka kesempatan untuk bagi teman-teman craft yang ingin berkonsultasi dan seperti apa, apakah memang harus berbayar atau apa? Silakan disampaikan. Mungkin ini akan di talk show di Rumah UMKM kan banyak didengerin oleh teman-teman UMKM yang mungkin juga craft yang baru tahu Mbak Wening misalnya dari batch-batch yang lain, Fred, dan ternyata pengen konsultasi lebih lanjut selain kepoin DM-nya. Caranya seperti apa? Apakah semuanya bayar? Apa kalau yang mikro atau ultra mikro itu gratis sebagai CSR-nya dirimu atau gimana? Kan harus beliau yang ngomong ya. Iya, atau nanti kalau ada yang mau konsultasi menghubungi kami bagi manajernya juga gak apa-apa. Janganlah Fred, jangan ya Fred. Ya jangan, monggo Mbak. Oke. Jadi sebenarnya belajar ilmu digital marketing, kita mau belajar apa sih? Belajar bahasa Jepang, belajar bahasa ini, belajar marketing di YouTube, di TikTok banyak banget. Asalkan kita bisa mengikuti gitu loh ya, ada niatan gitu. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah UMKM atau ayo, berapa rumah UMKM? 96 gawah ya. Sekarang jadi 296 nomor angkot. Iya. Bilang sama Mbak Lucy suruh ngundang sekali lagi supaya 96-nya top of mind. Iya, 96 gitu. Ya, pokoknya untuk small business, kalau mau konsultasi silahkan. Terus misalnya mau bikin kemasan atau bikin apa gitu yang budgetnya terbatas juga gak masalah. Gak masalah gitu ya. Artinya ada diskon khusus lah untuk Mbak Wening, pokoknya enak lah. Karena memang semangatnya sama teman-teman di Barto and Friends untuk membantu pelaku-pelaku UMKM gitu ya. Couplingnya surga semua. Freddy, Mbak Wening, Pak Aldi, Yanti ya ta? Iya dong. Membantu kita. Saya juga kan yang siapa tuh Pak siapa yang di vokasi itu, ada bapak-bapak kok
disukai ibu-ibu ya pokoknya. Oh, Pak Barto. Oh ya. Om Barto yang gendut itu. Enggak, yang mana? itu, yang dosen juga. Hei, dosen. Bapak ada dosen. Iya. Pak itu loh, siapa namanya? Pak Tri. Pak Tri ta? Bukan ya? Mungkin, nggak tahu sih, nggak tahu juga. Iya. Ayo siapa yo? Nggak tahu. Nggak tahu saya yang terakhir. Tapi itulah intinya hari ini Mbak sekalian juga sebagai closing statement dari diskusi kita hari ini, apa yang bisa disampaikan sebagai apa ya penyemangat para yang UMKM craft yang ini craft. Yang mungkin masih belum ketemu jalannya gitu, monggo silakan disampaikan. Satu quote saya, sing temen bakal temenan. Sing temen bakal temenan. Kayak lagu Indonesia nan. Iya. Nemen bukan. Iya, kalau emang pengen sesuatu, ya udah, go get it. Iya. Semangat gitu. Misalnya ada yang kurang apa-apa gitu, ya evaluasi gitu. Sing temen bakal temenan. Oke. Luar biasa. Kita simpan itu untuk melengkapi kolaborasi bukan kompetisi. Iya. Tagline-nya Rumah UMKM. Nggak ada kompetisi, kolaborasi. Mbak Wening Hesti Nawarucis, apal saya namanya. SPD MPD. Gelarnya. Ya benar. SPD MPD DKK dan DLL. DLAJ. Ngawur gelarnya orang. Gelar ngawur sampean ini. Dosen loh, jangan main-main loh. Iya loh. Kalau enggak S3 gak keren. Wah, ini sedang menempuh S3 ya. Alhamdulillah. Kita doain mudah-mudahan setelah ini. Semoga ini mengambil program doktoral. Matur nuwun sangat ya, Mbak ya. Terima kasih, saya sehat-sehat terus nggih. Ya. Saya juga seneng bisa ngobrol santai. Iya. Kapan-kapan kalau kita bisa perluas cakupannya, mungkin kita bisa ngobrol lagi, mau di BSI, mau di Merkuri, mana aja bisa. Bahkan mau di tempatnya kuliah bisa kita. Iya, siap. Diajak ngobrol. Ya, oke. Thank you Mbak Wening, sehat-sehat terus, salam untuk keluarga. Iya, terima kasih. Mas Freddy? Gimana Pak Ali? Kita ketemu lagi minggu depan di Catok So Rumah UMKM 96. Sampai jumpa. 96 loh ya, 96.